والصلاة إلى رد النبي محمد مصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواح جميع الأنبياء والمرسلين والصحابة والتابعين ثم إلى أرواح والدينا وأمهاتنا جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات خصوصا إلى أرواح المرحوم كل الشافعي محمد شافعي هذا أحمد مشي شيخ الإسلام أبي زكريا الأنصاري السيد عبد الله بن علي الحجاج وإلى رد النبي محمد مصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم كرام الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لنا ولوالدينا آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد وقال المصنف رحمه الله أدام النفع به وبكم في الدارين آمين قال اللهم ألهمنا علما نفقه به أوامرك ونواهيك وارزقنا فهما نعلم به كيف نناجيك يا أرحم الراحمين اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أكرمنا بنور الفهم وأخرجنا من ظلمات الوهم وافتح لنا أبواب رحمتك وانشر علينا حكمتك يا أرحم الراحمين آمين يا رب العالمين. Para jamaah, kita masih mengkaji masalah nazar. Sekarang bacaan kita adalah Thumma in ayyana an-nadhirul manzura. Kemudian jika orang yang bernazar itu menentukan yang dinazarkan. Jadi yang dinazarkan umpamanya dia sebut atau dia niatkan, kalau Allah sembuhkan penyakit saya akan menyembelih seekor kambing. Itu berarti kan ditentukan tuh. Seekor kambing untuk para fakir miskin. Ya. Jadi disebut di situ seekor kambing. Kalau bisnis saya berhasil, saya akan berangkatkan umroh para ustadz di Pegangsan 2 ini. Disebut ya, yaitu apa? Ibadah umroh. Itu dikatakan ayyana. Walau biniyatihi, meskipun hanya dengan niat saja. Ya, di hatinya tuh. Dia niatkan, kalau Allah SWT sembuhkan penyakit saya bernazar, diniatkan dalam hatinya akan menyembelih seekor kambing, akan berangkatkan ustadz ke umroh, ya ibadah umroh. Ta'ayyana amalan bita'yinihi. Maka dia tentukanlah itu apa yang dia niatkan tadi sebagai realisasi, sebagai pengamalan dengan apa yang dia tentukan tadi. Jadi sesuai dengan apa yang dia tentukan, yaitu kambing, umroh, atau umpamanya dia santuni fakir miskin, kaum duafa. Fala yajuzu ibdalahu. Maka orang itu tidak boleh menukarnya. Waktu dinazarkan itu, kalau dia disembuhkan penyakitnya akan menyembelih seekor kambing, diganti sama 10 ekor ayam. Nah, nggak boleh.
Kenapa? Karena dia sudah ta'yin, dia sudah khususkan, sudah tentukan ya sesuatu yang dia nazarkan tadi, al-manzur tadi. Wa illa ay wa illam yu'ayyinhu, dan jika tidak, artinya kalau dia tidak tentukan, kalau Allah sembuhkan penyakit saya akan memberikan hadiah kepada fakir miskin. Enggak disebutkan tuh hadiahnya apa. Ya, saya akan memberikan hadiah kepada kaum du'afa. Tidak ditentukan. Ka'an qala, contohnya kalau tidak ditentukan itu, tidak ditakyin itu, lillahi alayya an uhdiya hadiyan walam yanwi syai'an. Kewajiban saya kepada Allah untuk menghadiahkan binatang kurban walam yanwi syai'an. Ya, saya akan berhadiah kurban walam yanwi syai'an. Ya, dan dia tidak niatkan sesuatu pun. Jadi kalau dia mengatakan kewajiban saya kepada Allah untuk menghadiahkan kurban, tidak disebutkan untuk korbannya apa, apakah kambing, apakah sapi atau kerbau. Tapi ada kata korban. Biasanya kan kalau yang namanya kurban itu kita sudah maklum itu, sudah tahu. Gak ada orang ya kalau berkorban itu yang dia sembelih apa? Ayam, enggak. Pasti minimal apa? Kambing. Kan korban begitu, kambing, sapi, kerbau ataupun onta. Itu empat binatang itu tuh. Nah, kalau dia bernazar tapi tidak ditentukan binatangnya, ya, hanya mengatakan lillahi aliyya an uhdiya hadiyan, ya, hanya begitu saja, nggak disebutkan binatangnya. Walam yanwi syai'an, dia tidak tentukan jenis kurbannya. Fala yujzi'u ghairana amin. Nah, kalau dia mengatakan kalau saya disembuhkan oleh Allah, saya akan menghadiahkan korban, atau dengan kata lain saya akan berkorban, nggak disebut binatangnya. Nah, kalau tidak disebutkan binatangnya, fala yujzi'u ghairana amin, maka tidaklah memadai nazar itu selain binatang ternak. Selain binatang ternak, minimal apa? Kambing. Karena ada kata-kata saya akan berhadiah ya binatang korban. Tapi nggak disebutkan kambing kah, sapi kah, kerbau kah, atau onta kah, tidak. Nah, kalau dia tidak sebutkan jenis korbannya itu karena dia menyebut korban, maka minimal kambing. Yang tidak memadai itu selain binatang ternak, min dajajin, seperti ya ayam, itu enggak termasuk, tidak memadai. Kenapa? Karena ayam itu tidak ada orang yang berkorban seekor ayam atau beberapa ekor ayam. Wa ghairihi, dan selain ayam, entok, ya, atau katakanlah umpamanya bebek, nila. Tidak. Kenapa? Karena apabila dikatakan korban adalah minimal kambing. Li'anna mutlaqan nadri yuhmalu ala aqalli ma wajaba. Karena sesungguhnya nazar yang bebas artinya tidak ditentukan. Tadi lillahi alayya an uhdiya hadiyan, ya, itu berarti apa? Bebas, mutlak. Tidak mengatakan lillahi alayya an uhdiya hadiyan bakorotan umpamanya. Dia nggak sebut bakorotan, tapi hanya hadiyan saja, itu namanya mutlak. Ya, sesungguhnya nazar yang bebas yuhmalu ala aqalli ma wajaba. Itu ditanggung suatu pemahaman, ditanggung suatu pengertian di atas minimal apa yang wajib min dzalikal jinsi, dari jenis korban itu. Apa?
jenis yang paling kecil dari korban itu? Ya kambing. Nah, jadi kalau dia mengatakan ya lillahi alayyan an uhdiya hadiyan, atau dengan kata lain saya bernazar akan berkorban, ya minimal kambing. Ya minimal kambing. Bagaimana ayam? Nah ayam itu nggak termasuk korban. Ya nggak termasuk korban. Wa wajibuhu bidan na'ami. Dan yang wajibnya dari jenis binatang korban tadi adalah, dan minan na'ami dari binatang ternak itu adalah apa? Ya, syatun, seekor kambing. Seekor kambing. Itu yang akol. Tadi dikatakan kan di atas, yuhmalu ala aqalli ma wajaba min dzalika. Yang paling minim adalah kambing. Nah, kambing itu ausubu'u badanatin. Kambing itu adalah sepertujuh onta. Kambing itu adalah sepertujuh kerbau, sepertujuh sapi. Ya. Jadi kalau orang berkorban seekor sapi kan buat 7 orang. Berarti kalau seekor kambing buat seorang. Nah, jadi kambing itu adalah sepertujuhnya. Sepertujuh dari apa? Sepertujuh dari sapi, sepertujuh dari kerbau, sepertujuh dari onta. Au subu'u baqaratin, atau sepertujuh dari sapi. Kama fil udhiyati, sebagaimana halnya di dalam korban. Ya, ini udah maklum lah kita nih kalau masalah ini. Nah, itu kalau ada orang yang nazar secara mutlak, tapi dia nazarnya ada kata-kata korban, maka di situ yang wajib dia keluarkan adalah binatang yang paling minim, yaitu seekor kambing. Wal baqi binal badanati awil baqarati idza akhrajaha. Kemudian daging-daging yang tersisa dari binatang onta, binatang sapi, ya termasuk kerbau. Karena kalau di Arab kerbau kalian jarang, ya. Kalau sapi masih ada juga, makanya nggak disebut-sebut baqarah, ya. Di sini disebut awil baqarah, ya, atau sapi. Kalau kerbau enggak, jamus, al jamus, ya. Idza akhrajaha, kalau sudah dikeluarkan tuh, begitu dia sembelih, ya binatang, karena dia menyembelih korban begitu, ya. Itu mutatawwa'un bihi, yaitu yang disunatkan untuk dikeluarkan, ya. Ini korban yang biasa nih. Kalau dia sudah berkorban sapi, ataupun onta ataupun kerbau, kalau dia sudah keluarkan mutatawwa'un bihi, yang disunatkan tadi, falahul aklu minhu, maka dia yang berkorban itu boleh makan dari binatang, dari daging binatang korban tadi. Ini kalau korbannya korban yang tidak dinazarkan. Tapi kalau korban yang dinazarkan, tidak boleh dia makan, jangankan banyak, sepotong daging pun dari binatang yang dia korbankan dan dia nazarkan, tidak boleh dia makan. Nah, di sini katakan walaisa linadhiri hadiyin tasarrufun fihi, dan tidaklah boleh bagi orang yang berkorban nazar bertindak pada binatang korban tadi, ya. Bertindak apa yang nggak boleh terhadap binatang yang dia nazarkan untuk korban tadi? Bibai'in, menjualnya, atau ijaratin, atau memberikan upah pakai daging binatang, pakai daging korban tadi, au aklin, atau dia makan, nggak boleh. Kenapa dinazarkan? Au ghairiha, atau yang selain dari tersebut tadi, ya, li khurujihi bin nadri an milkihi, lantaran keluarnya, ya, itu hewan tadi, bin nazri, lantaran dia nazarkan, an milkihi, dari kepemilikannya.
Jadi kalau dia sudah nazarkan, maka hewan itu sudah keluar dari kepemilikannya. Ya, gitu. Milik siapa? Ya milik orang-orang yang dia nazarkan. Nah itu, jadi ingat itu kalau kita berkorban karena nazar, ya nazar korban, maka dagingnya nggak boleh kita tasarrufkan, nggak boleh kita makan. Maka saya katakan pada pertemuan yang lalu, kalau kita punya anak kecil yang belum ngerti, ya udah beliin daging sebelum kita sembelih tuh hewan korban. Nanti kalau dia menyate ada daging sudah, ada dagingnya taruh digantung atau taruh di kulkas, ya. Karena kalau begitu dia nangis nanti, ya dia nggak, orang-orang pada nyate dia nggak nyate. Nah, begitu. Nah jadi katanya seorang yang bernazar korban tadi tidak boleh bertindak, tidak boleh mentasarrufkan illa tasarrufa, kecuali artinya boleh dia bertindak nih orang yang bernazar tadi terhadap binatang korbannya bidzibhin fi waqtihi, boleh dia sendiri yang menyembelihnya pada waktunya. Itu kan bertindak. Jadi orang yang bernazar korban boleh dia bertasarruf, dia boleh bertindak. Apa contohnya boleh bertindak terhadap binatang korbannya? Menyembelihnya. Ya, begitu. Dia sembelih sendiri, boleh. Gitu. Kemudian warukubin, boleh menaikinya. Ya, mungkin karena kerbonya gede banget, gemuk banget, dia demen banget badan tuh itu kerbau itu, dia naik ke atas punggung kerbau korbannya dinazarkan, itu boleh. Wa irkabin, ya. Kemudian juga meminjaminya untuk mengendarai, ya. Kamu kemana? Mau ke sana. Kuat jalan. Ini kayak begini. Itu naik naik kerbau. Padahal itu kerbau yang dinazarkan untuk korban. Nah itu dikatakan boleh tasarruf untuk itu. Wa hamlin alaihi, dan membebaninya. Ya, ada orang lagi manggul nggak kuat, kemudian dia ambil tuh barang-barang tadi, taruh di atas onta, punggung onta. Ontanya dituntun, bawa itu barang, itu boleh. Lil hajati ilaiha, karena butuh kepada binatang tadi, kepada onta, kepada bakoro, sapi. Dan juga wasyur bilabadin, boleh juga dia minum susunya. Kalau kebetulan umpamanya kambing kan ada susunya. Atau sapi, kebetulan sapinya yang betina, ada susunya, banyak susunya, boleh dia minum. Ya. Itu kan masih hidup kan? belum dipotong. Masih hidup. Falahu dzalika, maka dia boleh melakukan hal itu semua tadi yang disebutkan, yaitu menaikinya, meminjamkan orang untuk mengendarainya, membebaninya di atas punggungnya, meminum susunya. Tetapi fa in hasala bidzalika naqsud dominahu. Kalau tindakan orang tadi, kalau terjadi dengan sebab tindakan orang tadi, dia minum susu binatang yang dinazarkan untuk korban, atau dia kendarai, dia tunggangi, yang gitu kan. Kemudian hasala bidzalika naqsud, terjadi dengan tindakan tadi naksun, ya, kekurangan, kurang bobotnya. Waktu baru beli tuh sapi ditimbang, katakanlah ada sekintal. Ya, sekintal bener ya? Kalau 100 kilo berapa? Sekintal 1 ton itu. Kintal bener. Pas dia mau dipotong kurang 10 kilo. Kenapa kurang? Karena dikendarain terus, nunggangin terus. Nah, kurus jadinya, maka dia harus ganti. Ganti yang mana? Ganti beliin lagi yang sama seperti semula, yang 1 kintal. Begitu. Maka dikatakan di sini, fa in hasala bidzalika naqsud dominahu. Kalau terjadi dengan tindakan tersebut itu kurang bobotnya, maka dominahu, dia menanggungnya. Gara-gara ente.
Kecuali kalau kurang bobotnya itu nggak diapa-apain. Dikasih makan cukup, kasih minum cukup, tempatnya juga dibersihin, nggak pernah dikendarain, nggak pernah ditaruh beban di atas punggungnya. Kurus sendiri, ya nggak apa-apa, nggak perlu diganti, ya nggak perlu diganti, gitu. Mungkin kena kurang umpan atau apa, dikasih umpan tapi mungkin nggak berselera tuh apa itu binatang, kurus dia, kagak ganti. Tapi lantaran kita tunggangin, kendarain, ambil susunya, nah maka begitu kurang bobotnya maka ganti. Ya bisa jadi ya udah ganti, beli lagi deh banyak. Biasanya kalau bulan-bulan haji itu ya banyak banget dulu itu ya kita beli. Ya bila kalau lebih bagus lebih banyak lah, sekintal lebih. Waktu itu kita beli sekintal karena kurang, ya udah beli sekitar 10 kilo yang segitu itu timbangannya gitu. Ya itu lebih bagus. Insyaallah nanti kita lanjutkan babu kaifiyatil istita'ati linnusuk. Cara yang dikatakan istitoah itu mampu itu untuk beribadah haji. Ini mampu bagaimana nih? Mampu apanya? Kalau kita kan paling-paling kita pikirkan mampu duitnya doang. Orang pergi haji itu harus mampu apanya? Mampu duitnya, padahal bukan duit doang. Mampu duit, mampu kesehatan, ya, mampu bekal buat di sono, mampu perjalanan, mampu keamanan. Jadi mampu itu ada beberapa. Insya Allah nanti kita lanjutkan ya sampai setelah dulu ya. Karena kita mau baca kitab yang kedua. Dia udah berhasil. Iya. Ya karena nazar itu jadi wajib, maka ketika dia tidak laksanakan dosa dia. Sebagaimana kita meninggalkan kewajiban. Memang yang namanya awalnya perbuatan sunat, apabila dinazarkan jadi wajib. Ketika hukum wajib tidak dilaksanakan, maka dia berdosa. Karena yang dikatakan wajib adalah ma yusabu ala fa'ilihi wa yu'aqabu ala tarikihi. Wajib itu adalah diberikan pahala orang yang melakukannya dan disiksa orang yang meninggalkannya. Jadi orang yang sudah nazar tidak melaksanakan nazarnya dia berdosa. Makanya kita memang ngomong itu gampang, enteng, tapi kan pelaksanaannya ini yang berat ini. Ya kalau lupa sih kali gak apa-apa. Ya ini bukan lupa, pura-pura lupa. Nazar. Kalau bahasa orang dulu kaulan. Ya, kalau bahasa orang dulu tuh kaulan. Sebenarnya kaulan itu bahasa Arab. Dari kata qala yaqulu qaulan, ucapan. Ntar toh kalau lu sembuh gue ajak sono kemana, ke pasar Cakung, Klender. Itu udah girang banget. Kenapa? Karena ke Cakung itu kita naik delman. Ya, delman tuh minimal paling tinggi naik apa? Naik mobil Ustin. Ya, naik Ustin girang banget tuh naik Ustin ke mana? Ke Cakung. Rasanya udah kayak apa gitu ya. Nah, maka begitu sembuh ya teman-teman diajak. Kenapa? Karena udah kaulan. Ada juga yang kaulan itu apa? Diiketin kerupuk. Ya kemudian dia lari, dia temennya pada nguber-nguber. Itu namanya kaulan juga. Kaulan artinya apa? Ucapan. Bahasa kitanya nazar. Bahasa apa ya? Bahasa fikihnya nazar. Saya baca saya sama. Iya. Masih ada beberapa belas menit, kita gunakan waktu kita dengan sebaik-baiknya. Kita masih berbicara masalah syukur. Wa minasyukri, di antara bersyukur itu adalah ta'zimun ni'mati wa in kanat shaghiratan. Mengagungkan nikmat dari Allah meskipun nikmat itu kecil. Ya. Biar nikmatnya kecil, kita bersyukur kepada Allah. Ya,
Katakanlah dagang hari ini untung berapa? 50.000, biasanya 100.000. Sekarang 50.000, kenapa? Musim hujan. Emang apa? Dia dagang es. Biasanya musim panas 100, 150. Musim hujan dapat 50. Kan tuh nikmat tuh 50. Biasa 100, biasa 150. Alhamdulillah. Wa in kanat shaghiratan, meskipun nikmat itu kecil. Jangan kalau yang gede bersyukur, kalau yang kecil ya kok segini sih. Biasanya 150, enggak begitu. Ya gede kecil dia syukurin. Kenapa begitu? Nazran ila azamatil mun'imi biha. Karena melihat kepada kebesaran yang memberikan nikmat itu. Jadi kita tidak melihat apa yang kita terima, tapi siapa yang ngasih. Nah, yang ngasih itu maha besar, Allah Subhanahu wa taala. Maka biar nikmat kecil, maka kita bersyukur. Kenapa? Melihat yang memberikan nikmat itu, yaitu Allah Subhanahu tabaraka wa ta'ala, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan lihat kecilnya, lihat ya siapa yang memberikan itu. Gitu. Ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Pada suatu ketika ada seorang datang kepada Rasulullah minta sesuatu. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya kata Rasulullah tuh korma. Udah gitu kormanya nggak banyak, bukan sekilo, sebutir. Bitamrotin, sebuah korma. Orang itu bahasa kitanya ngambek, nggak mau. Ya udah dia ngeleos, dia pergi aja. Ya udah Rasulullah tinggal ambil pusing. Gak lama kemudian datang lagi seorang, kata Rasulullah ambil korma, sebuah korma. Nah orang yang kedua ini begitu dikasih sebuah korma, apa dia katakan? Yang dia katakan adalah Subhanallah, tamratun min Rasulillah Sallallahu Alaihi Wasallam. Giranya kayak apa? Masya Allah, bukan main. Ya Allah, sebuah korma dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bukan kormanya dilihat, ya, tapi siapa yang ngasih? Rasulullah. Ya, dia girang banget. Karena dia girang, akhirnya kata Rasulullah, faqala lil jariyati, kata Rasulullah kepada seorang pembantu perempuan, idhabi ila Ummi Salamah, pergi kamu ke rumah Ummi Salamah. Ummi Salamah itu istrinya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Fa'atihi al-arba'ina dirhaman allati indaha. Minta kepada Ummi Salamah 40 dirham. 40 dirham, bukannya 1 dirham. 40 dirham kasih orang ini. Minta kepada Ummi Salamah, dia banyak dirhamnya. Ya. 1 dirham itu berapa? 1 dirham itu nilainya Masya Allah bukan main. 1 dirham itu kurang lebih hampir nilainya 3 gram emas. Memang dirham itu perak, tapi nilainya sama dengan emas 3 gram, 2,949, hampir 3 gram. Lah kali 40 berapa tuh? Gara-gara hanya mengatakan Subhanallah, terima kasih ya Rasulullah, korma. Nah dia nggak lihat kormanya, tapi lihat siapa yang ngasih. Rasulullah Sallallahu, ya sebenarnya semua dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya di sini dikatakan jangan lihat kecilnya, tapi lihat siapa yang memberikan nikmat tadi. Summa inna lillahi ala abdihi ni'aman kasiratan. Kemudian sesungguhnya kewajiban hamba kepada Allah untuk mensyukuri nikmat yang banyak, ni'aman kasiratan, nikmat yang banyak. Jadi kewajiban kita untuk bersyukur kepada Allah terhadap nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kita kan melihatnya hanya kalau dikasih uang aja tuh. Padahal bisa ngeliat, bisa mendengar, bisa ngomong, bisa berjalan, bisa nafas, bisa berpikir, itu nikmat. Itu yang kadang-kadang kita perhatikan itu. Coba betapa banyak orang yang begitu bangun tidur gak bisa bekokin kakinya. Dia mau sholat subuh kagak bisa bengkok, lurus saja. Ya, matanya melotot aja gak bisa dikedipin. Nah, jadi sebenarnya itu banyak banget nikmat dari Allah, ya, yang kita tidak sadari. Jadi kita menganggap nikmat itu kalau
dapat duit aja 1 juta kali nikmati, padahal nikmat Allah banyak banget. Makanya dikatakan wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha la tu'addu wa la tuhsa. Kamu tidak bisa mengira-ngirakan berapa dan kamu tidak bisa menghitungnya. Nikmat Allah begitu banyak. Wal 'abdu 'ajizun an ihsa'iha. Seorang hamba ini lemah, artinya lemah, nggak mampu untuk mengira-ngira, untuk menghitung-hitung nikmat yang Allah berikan kepada kita. Agak bisa. Biar ahli matematik agak bisa. Begitu banyaknya. Fadlan 'anil qiyami bisyukriha. Terutama untuk melaksanakan dengan syukurnya. Ya. Jadi kita nggak bisa tuh, ya nggak bisa membalas nikmat Allah dengan syukur kepadanya. Kan yang namanya syukur nikmat ini bisa dengan lidah, alhamdulillah, bisa dengan panca indera. Jadi kalau kita lagi ngaji begini, ini tanda syukur kita terhadap nikmat Allah yang diberikan kepada kita. Ya, nikmat apa? Nikmat sehat, sehingga bisa duduk berpuluh-puluh menit di musola ini. Itu dalam rangka untuk mensyukuri nikmat Allah. Bisa mendengar, bisa melihat, bisa berpikir. Ya, coba kalau sakit kan gak bisa begini nih. Nah, itu katanya fadlan anil qiyami bisyukriha, kagak bisa terutama untuk melaksanakan dengan syukurnya. Artinya dengan mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Qala Allah taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha, innallaha laghafurur rahim." Jika kamu menghitung-hitung nikmat Allah, tidak akan bisa menghitungnya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Penyayang. Sebenarnya kalau dengan adanya kalimat sesungguhnya Allah Maha Pengampun, berarti kita dosa selama ini. Tidak bisa mensyukuri nikmat Allah begitu banyak. Tetapi Allah Maha Pengampun, Allah Maha Penyayang. Gitu, ya. Kemudian wayam bagi lil insan, sepatutnya sebaiknya manusia ini alla yanzura ila man fuddila alaihi fin ni'ami. Jangan melihat orang lain yang dikaruniai oleh Allah pada nikmat-nikmat ala sabilil ghibthah. Jadi gak pantas, gak baik manusia kita ini, ya, kalau Allah yang zura ila man fudilah. Jangan melihat orang yang diberikan kelebihan oleh Allah fin ni'am dalam nikmat ala sabilil ghibthah, dengan cara iri. Ya, ghibthah itu keinginan seperti orang lain. Jadi jangan iri kita. Jadi kalau orang lain diberikan nikmat oleh Allah, jangan iri. Ya, kita mengatakan alhamdulillah tetangga saya sudah bisa beli mobil. Ya, siapa tahu pada suatu ketika saya butuh mobil, saya bisa dipinjamkan. Nah, gitu ya. Alhamdulillah tetangga saya rumahnya 3 tingkat. Siapa tahu kalau saya kebanjiran, saya bisa nginep di atas tingkat 3. Nah, kan begitu. Makanya saya katakan gak pantas bagi manusia Allah yang zura ila man fuddila, ya, bahwa tidak memandang orang lain yang diberikan nikmat itu ala sabilil ghibthah, dengan cara iri, gak pantas kita. Kemudian wal istiksari, dan juga minta diperbanyak, gitu. Seperti orang tadi, ya kalau mintanya, ya Allah saya pengen kalau kayak diberikan kayak dia yang kaya kemudian menginfakkan hartanya, saya mau kayak begitu juga. Ya Allah saya pengen kayak si Anu alim, kemudian dia ngajar sana sini, saya mau kayak dia. Kalau saya alim saya ngajar. Itu hanya 2 tuh yang boleh. Iri yang boleh kata Rasulullah gitu. La hasada illa fisnatani. Tidak boleh hasad kecuali dalam 2 hal ini. Orang diberikan kekayaan, kemudian dia infakkan hartanya, kita pengen kayak dia. Orang diberikan ilmu, kemudian mengajarkan ilmunya, pengen kayak dia. Nah itu bagus, boleh. Iri yang begitu boleh. Fa innahu rubbama yazdari nikmatallahi ta'ala alaihi. Maka sesungguhnya keinginan seperti itu barangkali
Jadi tidak bisa menghargai nikmat Allah yang diberikan kepadanya. Jadi kalau kita hanya ngelihat orang, ya Allah si anu diberikan nikmat banyak banget ya. Nah kalau begitu terus nanti kita tidak akan bersyukur kepada Allah terhadap nikmat yang diberikan kepada kita. Begitu. Tapi kalau alhamdulillah walaupun gak banyak 50.000 dapat masih dapat. Alhamdulillah ya. Walaupun katakan motor jelek tapi bisa naik motor. Nah itu begitu. Jadi kalau itu nanti kita bersyukur. Tapi kalau kita ngelihat kelebihan yang Allah berikan kepada orang lain terus, maka dikatakan sini fa innahu rubbama, maka dengan demikian barangkali yazdari nikmatullahi ta'ala alaihi, dia tidak akan menghargai nikmat Allah yang diberikan kepadanya, wa yastahqiruha, dan dia memperkecil nikmat yang Allah berikan kepadanya. Nah dari begitu fala yashtaghilu bisyukriha, maka dia tidak sibuk untuk mensyukurinya dah. Kenapa? Karena melihat yang tinggi-tinggi terus, ya, melihat orang-orang yang lebih banyak diberikan nikmat oleh Allah ya padanya terus, nggak pernah dia melihat apa yang Allah berikan kepadanya. Nah, gitu. Fayakunu dzalika sababan disalbiha anhu. Maka jadilah lantaran itu, lantaran melihat yang di atas terus, menjadi sebab akan tercabutnya nikmat yang ada padanya, wa tahwiliha minhu, dan akan dipindahkan nikmat itu dari dirinya. Karena nggak pernah mensyukuri, dicabut, diberikan kepada orang lain. Kemarin masih dapat juga dagang, sekarang agak laku sama sekali. Kenapa? Karena yang sedikit kagak disyukuri. Nah begitu. Fala yu'til katsira alladhi ghabata alaihi akhahu. Maka Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan orang itu yang banyak seperti yang diberikan kepada orang yang dia iriin itu dari saudaranya. Ya, yang sedikit kagak apalagi yang banyak, seperti apa yang orang yang diiriin. Ya, nah begitu. Nah, oleh karena itu udah dah, apa yang Allah berikan kepada kita itu yang kita syukuri. Udah ya? Iya, 1 menit lagi. Nah itu termasuk yang ngersula bahasa orang Pegangsaan, ngeluh. Ya Allah, udah berapa tahun saya kerja kayak masih gini-gini juga ini. Nah, ngersula ya. Seharusnya ya Allah, alhamdulillah saya masih dipekerjakan sementara teman-teman saya udah pada nganggur. Seharusnya gitu ya kan. Jangan ya Allah masih 4 juta juga sebulan, kapan 6 juta sih? Itu termasuk itu ya. Termasuk itu. Insya Allah nanti kita lanjutkan ya. Sampai situ ya insya Allah nanti. Wa yaslubu ma'adzalikal qalil itu ya. Para jamaah kita baca Fatihah dengan harapan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala kepada orang-orang yang menerjemahkan hartanya demi sholat kita ini. Saya terima infak dari Ibu Nai 300.000 rupiah yang pahalanya untuk almarhumin wal marhumat Saini binti Usin, Saina binti Usin, Suganda bin Mardan, Saoda binti Haji Oyar, Mardan bin Gabus, Naim bin Pulan, Haja Sema binti Siran, Haji Oyar bin Idin, Suwarno bin Samukti Tinggal, Ceong bin Naim. Kemudian dari hamba Allah 200.000 rupiah yang pahalanya untuk Haja Nati binti Haji Muhammad Soleh, Edi bin Haji Maksum, Haji Muhammad Soleh bin Ijo, Haja Moni binti Koyon, Haji Oyar bin Idin, Haja Sema binti Siran. Juga mari kita baca Fatihah, mudah-mudahan teman-teman kita yang lagi sakit disehatkan badannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak cucu kita yang sedang belajar dijaga dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan ilmu bermanfaat. Al-Fatihah.